Tahukah Anda bahwa ada satu langkah strategis dalam peremajaan kebun yang bisa melonjakkan harga jual panen Anda secara drastis? Tetap dengarkan jika Anda tertarik, karena rahasia paling menarik dan menguntungkan ini akan kami ungkap di akhir episode. Selamat datang di episode podcast ini yang dibawakan oleh AGS Agriculture Global Solutions, mitra Anda untuk praktik budidaya yang lebih baik di Indonesia. Halo semuanya, untuk diskusi kita kali ini, mari kita bedah sebuah kajian yang sangat relevan dan krusial bagi Anda semua yang berada di lapangan, khususnya terkait peremajaan. Betul, ini topik yang panas. Sangat panas. Kajian ini diterbitkan pada tahun 2024 di Jambura Agribusiness Journal oleh para peneliti dari IPOS Jakarta. Berarti karena kita sekarang berada di tahun 2026, kajian ini tergolong baru ya? Baru berusia 2 tahun. Tepat sekali. Datanya masih sangat segar dan aplikatif untuk kondisi saat ini. Pokok bahasan utama kita hari ini adalah tantangan dan jalur menuju keberlanjutan dalam peremajaan kebun kelapa sawit rakyat di Indonesia. Nah, peremajaan ini selalu memicu perdebatan hangat di warung kopi sekitar perkebunan kan? Apalagi bagi Anda yang setiap hari memantau perkembangan tajuk dan pelepah di kebun. Iya, karena tanaman yang menua dan melewati masa puncak produktifnya itu adalah masalah yang tidak bisa dihindari. Pohon yang sudah terlalu tinggi itu membuat proses panen menjadi sangat sulit dan berbahaya. Belum lagi ukuran tandan yang mulai mengecil. Kajian ini mencatat dengan jelas bahwa kebun yang menua mengalami penurunan hasil lebih dari 50%. Tentu saja, Anda sudah menghitung sendiri bagaimana penurunan tajam ini sangat menghancurkan target produksi sekian ton per hektar yang biasanya Anda capai dengan mudah di masa keemasan kebun. Jadi peremajaan itu bukan lagi sebuah opsi yang bisa ditunda-tunda. Itu adalah keharusan mutlak jika Anda ingin mempertahankan kelangsungan bisnis ini. Masalahnya, menyuruh petani melakukan peremajaan itu mudah diucapkan, tapi realita di lapangannya kan sangat kompleks ya. Sangat kompleks. Kajian ini menyoroti angka yang cukup memprihatinkan loh. Sekitar 65% petani kesulitan mendapatkan dana untuk melakukan peremajaan. 65%? Berarti lebih dari separuh petani kita terbentur modal ya. Betul. Biaya tebang tumbang, pembersihan lahan, pembelian bibit, hingga pemeliharaan selama masa belum menghasilkan, itu membutuhkan modal yang sangat besar. Dan tidak berhenti di masalah dana saja kan? Tidak. Ditambah lagi, ada 78% petani yang ternyata kekurangan panduan teknis yang presisi. Nah, saya penasaran dengan angka 78% itu. Ini bukan berarti petani kita tidak paham cara bertani kan? Mereka sudah puluhan tahun hidup dari kebun. Tentu saja, mereka paham. Namun, genetika bibit generasi terbaru menuntut standar teknis yang berbeda. Kesalahan dalam menentukan jarak tanam yang ideal atau kedalaman lubang tanam yang tidak sesuai standar bisa berakibat fatal pada perkembangan akar dan tajuk nantinya. Ya, bayangkan saja, Anda sudah mencairkan tabungan bertahun-tahun untuk modal awal. Tapi karena jarak tanamnya terlalu rapat, penetrasi sinar matahari berkurang dan kelembaban meningkat. Dan ujung-ujungnya memicu penyakit jamur. Tepat. Potensi hasil panen ke depannya jadi mandek. Mari kita urai lebih jauh apa sebenarnya akar permasalahan yang membatasi hasil panen Anda selama fase kritis peremajaan ini. Berdasarkan kajian dari IPOS tersebut, salah satu titik bocor terbesarnya ada pada pemilihan material tanaman. Ternyata, 30% petani masih menggunakan bibit cabutan atau bibit lokal yang tidak bersertifikat. 30%? Apakah ini murni karena tergiur penghematan biaya di awal? Faktor ekonomi jelas menjadi pendorong utamanya. Saat dana terbatas, harga bibit murah terlihat seperti solusi instan. Tapi, resiko dari bibit cabutan ini sebenarnya jauh lebih mematikan. Lebih mematikan daripada sekedar rentan terhadap penyakit? Jauh lebih parah. Secara genetika, bibit yang tidak bersertifikat ini sangat acak. Anda mungkin merawatnya dengan pupuk mahal selama 3 hingga 4 tahun hanya untuk menemukan bahwa pohon tersebut mayoritas menghasilkan bunga jantan. Atau cangkangnya sangat tebal dengan daging buah yang tipis. Betul sekali. Anda tidak hanya kehilangan uang untuk bibit, tetapi Anda membuang waktu bertahun-tahun masa produktif. Dan hasil panen Anda tidak akan pernah menyentuh target ton per hektar yang diharapkan. Itu kerugian permanen selama 25 tahun ke depan. Wah, itu mimpi buruk yang nyata bagi setiap pekebun. Menunggu bertahun-tahun hanya untuk memanen kekecewaan. Iya, dan selain masalah genetika bibit, kajian ini juga menyoroti ancaman dari faktor iklim yang makin ekstrim.
Ada fakta yang cukup menyedihkan di kajian ini. 30% bibit yang baru ditanam berakhir mati di tahun pertama, terutama di daerah-daerah yang rawan kekeringan. Angka kematian yang sangat tinggi. Apakah kematian bibit ini semata-mata karena alam yang tidak bersahabat, atau ada kelalaian praktik di lapangan? Iklim memang tantangan tak terduga, tetapi kematian hingga 30% itu seringkali berakar pada praktek pengelolaan awal yang kurang antisipatif. Kurang antisipatif seperti apa contohnya? Masa-masa awal setelah tanam itu adalah fase paling rentan. Jika penanaman dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan air atau tanpa menanam tanaman penutup tanah yang berfungsi menjaga kelembaban mikro di sekitar area perakaran, bibit muda akan mengalami stres parah akibat kekeringan. Jadi tanahnya terlalu cepat mengering ya? Ya, akar muda gagal beradaptasi dan akhirnya bibit tersebut mengering lalu mati. Belum lagi kalau kita berbicara tentang tembok tebal bernama kendala administratif. Kita semua tahu, mengurus dokumen legalitas tanah itu kadang lebih pusing dan menguras emosi daripada mengurus serangan hama kumbang tanduk di kebun. Itu perumpamaan yang sangat pas. Legalitas lahan ini memang menjadi semacam tiket masuk utama. Banyak sekali rekan-rekan petani yang sebenarnya sangat ingin meremajakan kebunnya dengan standar tinggi, tetapi terbentur masalah birokrasi ini. Iya, banyak yang gagal mendapatkan bantuan dana karena status kepemilikan lahan yang tumpang tindih, berada di kawasan hutan, atau sekedar surat keterangan tanah yang belum bersertifikat resmi. Padahal, status lahan yang aman dan jelas adalah kunci absolut untuk membuka pintu permodalan, baik dari bank maupun dari program subsidi pemerintah kan? Betul, tanpa kejelasan titik koordinat batas lahan dan dokumen yang sah, institusi keuangan manapun tidak akan berani mencairkan dana. Inilah penghalang struktural terbesar yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Catatan singkat, tulis di kolom komentar topik lapas sawit apa yang ingin Anda bahas berikutnya, supaya kami buat episode sesuai kebutuhan Anda. Silakan berlangganan kanal YouTube kami jika Anda belum berlangganan, beri tanda suka, dan tulis komentar. Ini membantu kanal YouTube kami supaya kami terus mengubah artikel ilmiah kelapa sawit menjadi bahasa yang mudah dipahami dan mudah dicerna. Nah, melanjutkan diskusi kita. Setelah membedah berbagai masalah pelik tadi, kajian dari iPos Jakarta ini sama sekali tidak membiarkan kita tenggelam dalam pesimisme. Justru sebaliknya ya, mereka memetakan jalan keluar yang terbukti ampuh di lapangan. Tepat. Langkah pertama yang paling krusial dan ini adalah fondasi untuk mengatasi masalah birokrasi tadi adalah kekuatan berkelompok. Kekuatan berkelompok. Data dalam kajian ini sangat tegas loh. 50% petani yang tergabung dalam kelembagaan seperti kelompok tani atau koperasi jauh lebih sukses dalam mengeksekusi program peremajaannya. Jauh lebih sukses dibandingkan mereka yang bersikeras berjalan sendiri. Ini poin yang sangat masuk akal. Jadi, jika Anda masih bergerak sendiri, ini adalah waktu yang tepat untuk mengubah strategi. Bergabunglah dengan koperasi di daerah Anda. Melalui koperasi, Anda tidak perlu lagi pusing menghadapi kerumitan birokrasi sendirian. Betul, karena koperasi yang sehat biasanya punya tim yang bertugas memetakan poligon lahan anggotanya secara kolektif, mereka yang menjembatani komunikasi dengan dinas terkait untuk membereskan legalitas. Kelebar. Bukankah mengurus dana BPD PKS ini secara individu hampir mustahil dilakukan? Sangat sulit jika dilakukan perorangan karena persyaratannya sangat ketat. Akses ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ini ibarat urat nadi bagi program peremajaan rakyat. Program ini dirancang dengan sangat terukur kan? Bisa menutupi hingga 40% total biaya peremajaan kebun Anda. Iya, berdasarkan data dari kajian tersebut, sebanyak 53% petani yang mengikuti jalur program ini dan dibantu oleh koperasinya sudah benar-benar merasakan pencairan dana dan manfaatnya. Beban finansial awal yang tadinya terasa bagai gunung yang mustahil didaki, menjadi jauh lebih masuk akal dan ringan berkat skema bantuan ini. Anda jadi bisa fokus pada persiapan lahan. Tepat sekali. Sekarang kita masuk ke langkah praktis kedua yang ditekankan dari kajian ini, yaitu penggunaan material yang tepat dan kedisiplinan agronomi. Kajian ini memberi sinyal kuat untuk Anda. Beralih ke bibit bersertifikat bukan lagi sekedar rekomendasi sampingan, tapi strategi wajib jika Anda ingin bersaing dan bertahan. Berhentilah mempertaruhkan masa depan keluarga Anda dengan bibit cabutan. Sepakat. Koperasi yang kita bahas tadi juga berfungsi sebagai agregator yang mempermudah Anda memesan bibit bersertifikat yang genetikanya sudah teruji unggul. Pesanannya kan kolektif, jadi harganya lebih bersaing dan keasliannya terjamin.
Benar. Ngomong-ngomong, saat Anda mempersiapkan lahan dan merencanakan pemupukan untuk bibit baru Anda, melakukan uji tanah untuk memeriksa tingkat keasaman dan unsur hara, serta uji daun bila tajuk sudah terbentuk, adalah langkah krusial agar input pupuk Anda tidak terbuang sia-sia. Nah, pengujian tanah dan daun itu seringkali dianggap sebagai pemborosan oleh sebagian orang. Padahal justru itu adalah langkah penghematan paling cerdas. Mengapa bisa begitu? Dengan mengetahui persis apa yang kurang di dalam tanah, entah itu magnesium atau kalium, Anda memberikan nutrisi yang presisi sesuai kebutuhan bibit unggul tersebut. Jadi tidak asal tebar pupuk ya? Betul. Bibit bersertifikat itu ibarat mesin berkapasitas tinggi. Jika bahan bakarnya yakni pupuk tidak sesuai takaran, maka potensi maksimalnya tidak akan keluar. Masuk akal. Mari kita bahas langkah ketiga yang seringkali mengundang pro dan kontra di lapangan, menerapkan praktik ramah lingkungan. Kajian ini secara spesifik menyoroti pentingnya meninggalkan praktek pembakaran lahan atau open burning saat membersihkan area kebun yang akan diremajakan. Kita paham bahwa membakar tumpukan pelepah dan batang tua itu terasa sangat cepat dan murah, tidak perlu sewa alat berat terlalu lama. Tapi apa dampak sebenarnya yang membuat kajian ini sangat menentang praktik tersebut? Membakar lahan memang memberikan ilusi penghematan jangka pendek, namun suhu panas yang ekstrim dari pembakaran itu membunuh seluruh mikroorganisme penyubur tanah. Menghancurkan bahan organik juga kan? Tentu. Dan itu merusak struktur biologi tanah untuk jangka waktu yang sangat lama. Sebagai gantinya, metode pencacahan atau chipping batang tua jauh lebih direkomendasikan. Batang yang dicacah dan dibiarkan membusuk secara alami itu luar biasa manfaatnya. Itu akan mengembalikan nutrisi organik ke dalam tanah secara perlahan. Iya, berfungsi sebagai mulsa raksasa yang menahan kelembapan saat musim kemarau dan menjadi tempat berkembang biak bagi jamur serta serangga yang menguntungkan. Selain masalah persiapan lahan, kajian ini juga merekomendasikan transisi menuju manajemen hama terpadu, IPM. Bicara soal manajemen hama terpadu, IPM, ini bukan berarti Anda harus anti bahan kimia 100% dan membiarkan kebun diserang hama loh. Konsepnya lebih ke arah bagaimana Anda memanfaatkan musuh alami hama kan? Tepat. Misalnya mendirikan pagupon atau kotak sarang burung hantu untuk mengendalikan populasi tikus. Atau menanam bunga pukul 8 untuk mengundang tawon parasitoid yang akan memangsa ulat api. Nah, kajian ini membuktikan bahwa penerapan manajemen hama terpadu secara konsisten mampu memangkas penggunaan pestisida kimia hingga 50%. 50%. Bayangkan berapa banyak anggaran operasional yang bisa Anda hemat setiap kuartalnya, sambil sekaligus memperbaiki kondisi tanah Anda yang selama ini mungkin sudah jenuh dengan residu kimia. Yaitu integrasi praktek wanatani atau agroforestry di sekitar area kebun. Alih-alih membiarkan lahan terbuka kosong dan rawan tergerus hujan, menanam tanaman sela seperti palawija atau kacang-kacangan di gawangan tidak akan mengganggu tanaman utama. Asalkan jarak dan asupan nutrisinya diatur dengan benar ya. Betul. Praktik wanatani ini tidak hanya memberikan arus kas tambahan bagi Anda sebelum panen perdana tiba, tetapi secara terukur dapat mengurangi tingkat degradasi tanah hingga 30%. Akar tanaman sela membantu mengikat partikel tanah. Dan yang paling krusial, menjaga cadangan air tanah tetap stabil saat kemarau tiba. Sehingga menekan risiko kematian bibit di tahun pertama yang sempat kita bahas tadi ya. Tepat sekali, siklus yang sangat mendukung kelangsungan hidup bibit. Lalu, apa hasil akhir yang bisa Anda tuai jika bersedia mengubah kebiasaan lama dan mengikuti semua panduan agronomi ini secara disiplin? Kajian ini mengungkapkan hasil yang luar biasa meyakinkan. Tercatat bahwa 70% petani yang mengeksekusi pedoman permajaan yang benar mengalami lonjakan yang signifikan. Lonjakan tingkat ekstraksi minyak OIR hingga 40% hanya dalam 2 tahun pertama setelah panen perdana. Tingkat ekstraksi minyak OIR yang meroket ini membuat pabrik kelapa sawit manapun pasti akan berebut membeli tandan buah dari kebun Anda. Pabrik sangat menyukai kualitas ekstraksi setinggi ini kan? Pasti. Peningkatan tingkat ekstraksi minyak OIR sebesar itu adalah bukti mutlak dari keberhasilan genetika bibit bersertifikat yang dipadukan dengan nutrisi yang presisi. Perbaikan mutu buah ini tidak hanya sekedar membuat pabrik senang, tetapi secara langsung akan melontarkan kebun Anda kembali ke masa kejayaannya.
Atau bahkan memecahkan rekor melampaui target standar sekian ton per hektar yang selama ini selalu Anda kejar setiap tahunnya. Kenaikan produktivitas yang tajam ini adalah jaminan utama untuk mengembalikan modal investasi peremajaan Anda dalam waktu yang jauh lebih singkat. Benar. Dan sekarang, ini bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ya, mari kita bahas hal paling menarik yang sudah saya janjikan di awal episode tadi. Bagaimana caranya agar panen dari kebun Anda yang sudah diremajakan ini bisa dihargai jauh lebih tinggi di atas harga rata-rata pasar lokal. Jawabannya ada pada sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Kajian ini dengan sangat lugas mengungkapkan bahwa petani kecil yang telah mengadopsi praktek ramah lingkungan dan berhasil masuk dalam inisiatif global seperti Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menikmati keuntungan finansial yang tidak main-main. Tapi tentu saja kita harus realistis. Mendapatkan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) itu membutuhkan komitmen ekstra dari Anda. Anda harus melalui proses audit, memastikan tempat penyimpanan bahan kimia aman, pencatatan panen rapi, dan semua aspek ketenaga kerjaan memenuhi standar. Memang repot di awal. Namun, semua keringat ekstra itu terbayar lunas. Kajian mencatat bahwa petani yang tersertifikasi menikmati harga jual hingga 25% lebih tinggi untuk tandan buah segar mereka. 25% lebih tinggi dibandingkan dengan petani yang tidak memiliki sertifikasi. Pabrik bersedia membayar premi lebih karena pasar di Eropa dan pasar global lainnya menuntut minyak sawit yang terbukti ramah lingkungan. Dan mereka membeli kredit premium tersebut langsung dari hasil panen Anda. Selisih harga 25% itu sangat masif jika Anda kalikan dengan total tonase panen Anda setiap bulannya loh. Sangat masif. Ini bukan sekedar tentang raup keuntungan ekstra saat harga sedang bagus. Melainkan, ini adalah sistem pertahanan atau bantalan pengaman terbaik Anda terhadap volatilitas harga pasar yang liar. Saat harga komoditas global sedang anjlok, insentif premium dari sertifikasi ini seringkali menjadi penyambung nyawa yang menjaga arus kas keluarga Anda tetap positif. Itulah mengapa perubahan sistemik di tingkat petani rakyat ini sangat mendesak. Berjejaring dengan koperasi, menggunakan bibit berkualitas, menjaga lingkungan dan mengejar sertifikasi adalah satu kesatuan rantai yang tidak bisa dipisahkan jika ingin naik kelas. Agar Anda tidak hanya berhenti pada mendengarkan informasi strategis ini, kami ingin Anda melakukan 1 atau 2 tindakan spesifik besok pagi. Pertama, bongkar kembali lemari dokumen Anda. Kumpulkan dan periksa status legalitas lahan Anda, pastikan surat-suratnya tidak bermasalah, atau segala urus jika masih berupa surat keterangan desa. Kedua, luangkan waktu untuk minum kopi bersama pengurus koperasi atau kelompok tani terdekat di wilayah Anda. Tanyakan langsung bagaimana prosedur pendaftaran program peremajaan dari BPD PKS tahun ini. Dan jangan lupa, tanyakan bagaimana alur pemesanan bibit yang terjamin sertifikatnya melalui koperasi. Jangan biarkan kebun Anda menua tanpa rencana yang jelas. Mengingat, tuntutan pasar global yang terus berubah menuju standar keberlanjutan yang ketat. Apakah 5 tahun dari sekarang, kebun Anda hanya akan menjadi pemasok biasa yang terombang-ambing harga tengkulak? Atau bertransformasi menjadi bagian integral dari rantai pasok premium dunia? Pilihan dan langkah pertamanya ada di tangan Anda besok. Terima kasih sudah mendengarkan.